Rino menatap layar ponselnya. Beberapa menit lalu, pesan itu masuk. Dari Tiara, rekan satu timnya, yang bekerja di dokumentasi Urban Legend. Pesan itu singkat, hanya ada alamat dan sedikit penjelasan. Pabrik tekstil tua yang ditinggalkan, katanya. Tempat yang konon penuh dengan misteri. Rino mematikan ponselnya dan menoleh ke arah Joko, yang sedang sibuk mengemudi. Joko, kamu yakin tempat ini masih ada? Joko hanya mengangguk, fokus pada jalan yang semakin sepi. Katanya masih, kok. Cuma banyak yang gak tahu. Itu sebabnya kita harus ambil kesempatan ini. Kalau ada apa-apa gimana? Tanya Aryo yang duduk di belakang. Pabrik tua dan kosong, siapa tahu tempatnya berbahaya. Tiara, yang duduk di samping Aryo, mendengus. Pabrik ini cuma tempat sejarah yang terlupakan, kok. Nggak ada yang aneh. Paling cuma seram-seram dikit, lah. Sinta, yang sejak tadi terdiam, akhirnya membuka mulut. Aku dengar-dengar, dulu pabrik ini besar banget. Banyak yang bilang pabrik ini tutup tiba-tiba karena ada hal aneh. Rino menoleh ke Sinta. Kamu tahu lebih banyak tentang itu? Gak banyak sih, jawab Sinta, agak ragu. Cuma katanya dulu banyak orang yang kerja di sini, tapi tiba-tiba semuanya hilang. Katanya sih ada hubungannya sama pesugihan. Tapi siapa yang percaya cerita-cerita kayak gitu? Joko tertawa kecil. Bener juga, kita kan juga nggak percaya sama cerita horor gitu. Kita cuma di sini buat ngambil gambar, nggak lebih. Rino mengangguk setuju. Betul. Cuma dokumentasi aja. Paling nggak, kita bisa bawa cerita menarik buat film kita. Tak lama, mobil mereka tiba di depan gerbang besar pabrik. Di balik gerbang yang sudah berkarat, pabrik itu terlihat sunyi dan terbengkalai. Bangunannya besar, dengan jendela yang tertutup rapat dan pintu yang hampir roboh. Rino bisa merasakan ketegangan yang mulai terasa di udara. Ini pabrik yang dimaksud? Tanya Aryo, keluar dari mobil dan menatap pabrik itu dengan ragu. Iya, jawab Tiara sambil memandang ke dalam. Kalian lihat, kan? Pabrik ini besar banget. Tapi kenapa bisa jadi terlantar gini? Kayaknya, kita bakal menemukan banyak hal di sini, Rino menjawab, sambil mengunci pintu mobil. Mereka berjalan menuju pintu utama, yang sudah terlihat rapuh. Suara langkah kaki mereka bergaung di sekeliling, menggema di ruang kosong yang seakan tak pernah terjamah waktu. Begitu mereka masuk, udara di dalam terasa berat. Bau lembab dan berdebu langsung menyerbu hidung mereka. Tiara mengeluarkan kamera dari tasnya, siap untuk mengambil gambar. Ini dia tempatnya, Tiara berkata sambil mengarahkan kameranya. Kita mulai dokumentasi, ya? Rino mengangguk, menatap sekeliling. Ruangan itu sangat luas, dengan dinding-dinding yang sudah mengelupas dan mesin-mesin tekstil tua yang berbaris rapi meskipun berkarat. Beberapa di antaranya tampak seperti baru saja digunakan, tapi tak ada seorang pun di sana. Apa mungkin masih ada yang bekerja di sini? Tanya Sinta, matanya memindai setiap sudut ruangan. Gak ada siapa-siapa di sini, jawab Aryo, mengeluarkan alat perekam. Semua orang sudah lama meninggalkan tempat ini. Pabrik ini sudah tutup bertahun-tahun. Sinta mengangkat bahu. Tapi aneh ya. Pabrik sebesar ini, kenapa bisa dibiarkan begitu saja? Rino mendekati salah satu mesin besar yang masih terlihat seperti baru. Mungkin ada yang gak beres. Kita harus cari tahu lebih banyak. Joko sudah mulai menyusuri ruangan, memeriksa mesin-mesin yang tertutup debu. Kalau ada sesuatu yang aneh di sini, kita pasti bakal tahu. Sinta merasa ada yang aneh di dalam hatinya. Meskipun dia mencoba untuk berpikir rasional, rasa takut perlahan merayap. Suasana di dalam pabrik ini terlalu sunyi, terlalu kosong. Seperti ada yang mengawasi mereka, meski tak tampak siapapun. Tapi, kalian merasa nggak sih? Sinta bertanya, berusaha keras untuk mengusir rasa takutnya. Ada sesuatu yang nggak beres di sini. Joko menoleh ke arah Sinta dan tersenyum. Mungkin cuma imajinasimu. Kita kan cuma di sini buat syuting, nggak lebih.
Namun, seiring berjalannya waktu, semakin lama mereka berada di dalam pabrik itu, semakin Rino merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah suara, entah dari mana, terdengar samar-samar. Suara berdenting yang berasal dari mesin-mesin tekstil yang berkarat, seakan berfungsi kembali. Rino berhenti sejenak dan menoleh ke teman-temannya. "Kalian dengar itu?" Tiara, yang sedang mengarahkan kamera, mengangkat wajahnya. "Apa?" "Suara mesin," jawab Rino, menunjukkan ke arah mesin yang berderak pelan. Tiara tersenyum tipis. "Mungkin ada arus listrik yang tersisa di sini, itu sebabnya mesin-mesin itu bergerak." Tapi Rino tidak merasa tenang. Dia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti sebuah tarikan yang tak terlihat mengikat mereka pada tempat itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar penjelasan logis. "Sebaiknya kita cari tahu lebih banyak," ujar Rino pelan. "Ayo kita lihat bagian belakang." Dengan perasaan yang kian gelisah, mereka melangkah lebih jauh ke dalam pabrik. Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa semakin menekan. Mesin-mesin yang sebelumnya tampak diam kini mulai bergerak, seakan ada kekuatan yang tak terlihat menggerakkan mereka. Rino menatap mesin-mesin itu, dan untuk pertama kalinya, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Namun, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Mereka tidak tahu, apa yang mereka temukan selanjutnya akan mengubah segalanya. Langkah mereka semakin dalam memasuki pabrik yang sudah lama ditinggalkan itu. Rino merasa udara semakin berat, seakan setiap napas yang mereka tarik menjadi lebih sulit. Suasana yang sebelumnya tenang kini mulai terasa mencekam. Mesin-mesin tua yang berkarat di sekitar mereka tiba-tiba terdengar seperti berderak pelan, meski tak ada yang menggerakkannya. Tiara, yang masih sibuk memotret, mencoba untuk mengalihkan perhatian dari perasaan tidak nyaman itu. "Ini ruangan besar banget, ya? Kayaknya dulu sini tempat kerja yang ramai," katanya sambil mengarahkan kamera ke arah mesin-mesin yang sudah rusak. Joko mengangguk, tampak tak terlalu peduli. "Dulu pasti ramai, sekarang malah terkesan angker," jawabnya, mencoba bersikap santai. Sinta berjalan sedikit lebih cepat, merasa semakin tak nyaman dengan setiap langkah yang diambil. "Aku nggak tahu kenapa, tapi makin lama aku merasa seperti diawasi," ujar Sinta. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar biasa saja. "Jangan lebay, Sinta," jawab Joko, tanpa menoleh. "Pabrik ini memang kelihatan menyeramkan, tapi nggak ada apa-apa kok. Ayo, kita lanjut." Namun, meskipun Joko mencoba untuk memberi semangat, suasana di sekitar mereka benar-benar terasa tidak wajar. Setiap mesin yang mereka lewati seakan berbisik, dan bayangan di sudut-sudut gelap terlihat bergerak. Rino, yang berada paling depan, mulai merasakan ada yang aneh. Mesin-mesin yang semula tampak tidak bergerak, kini mulai berderak lebih keras. Bunyi berdecit itu mengisi udara, dan suara seperti gesekan logam menggema di seluruh ruangan. "Ada yang dengar itu?" Rino bertanya, matanya tajam memeriksa sekitar. Tiara menurunkan kamera dan mengernyit. "Dengar apa?" "Suara mesin," jawab Rino, berusaha keras menenangkan dirinya. "Kayaknya, itu bukan cuma suara angin atau kebetulan deh." Aryo yang berada di belakang ikut menanggapi, "Pasti ada penjelasan ilmiah buat ini. Pabrik tua, sistem kelistrikan kadang nggak stabil." Sinta menggigit bibir. "Tapi, ini kayaknya nggak biasa, Rino. Apa menurutmu, mesin-mesin ini bisa hidup?" Rino menghela napas panjang, mencoba mengusir kecemasan yang mulai merayap. "Jangan terlalu dibawa mikir, Sinta. Kita cuma butuh beberapa gambar bagus untuk dokumenter." Namun, perasaan tidak tenang itu semakin kuat. Mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam ke dalam pabrik, menuju ke ruang yang lebih besar lagi. Lantai kayu yang berderit di bawah kaki mereka menambah kesan angker tempat itu. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan banyak tumpukan kertas yang tampak sudah sangat tua dan rapuh. Beberapa lembar kertas tampak tergeletak begitu saja, seakan menunggu untuk ditemukan. Aryo yang berjalan paling belakang menghentikan langkahnya. "Lihat deh,
ini kertas-kertas tua. Apa ini catatan pabrik? Rino mendekat dan memeriksa beberapa kertas yang tergeletak di meja. Sepertinya catatan lama. Coba kita baca. Tiara yang melihat kertas itu mulai membuka lembaran pertama. Ini catatan tentang karyawan. Ada banyak nama, semuanya karyawan pabrik ini. Namun, saat Rino melihat lebih dekat, matanya menyipit. Ada satu hal yang menarik perhatiannya. Di bagian bawah kertas itu, ada tulisan yang tampak lebih baru dibandingkan dengan tulisan lainnya. Lihat ini, kata Rino, menunjuk tulisan itu. Setiap kali mesin bekerja, satu jiwa harus dikorbankan. Sinta yang berdiri di samping Rino terkejut. Apa maksudnya? Jiwa? Rino menatap kertas itu dalam diam, mencoba memahami kata-kata yang tertulis. Ini aneh banget. Kalau ini benar, berarti ada yang lebih gelap yang terjadi di sini daripada yang kita kira. Tiara yang mulai merasa cemas mendekat, melihat lebih dekat. Itu artinya, mesin-mesin ini bekerja dengan mengorbankan orang? Bisa jadi, jawab Rino pelan. Kalau benar begitu, pabrik ini punya ritual aneh yang gak pernah kita duga sebelumnya. Joko yang merasa mulai jengah dengan pembicaraan itu berusaha memberi komentar. Yah, mungkin ini cuma mitos aja. Cerita pesugihan kayak gitu kan banyak beredar. Cuma kisah-kisah horor yang dibesar-besarkan. Tetapi, Rino tidak bisa menepis perasaan janggal yang terus menggelayuti dirinya. Tapi, Joko, kalau cuma mitos, kenapa ada catatan seperti ini? Ini bisa jadi bukti bahwa ada yang gak beres di pabrik ini. Aryo, yang juga penasaran, mulai membaca beberapa lembaran lainnya. Tunggu, ini daftar korban terakhir yang dikorbankan. Ini, mereka semua hilang begitu saja. Dan ada beberapa nama yang tercatat di sini, termasuk nama-nama karyawan terakhir yang bekerja sebelum pabrik ditutup. Rino merasakan seakan ada yang mengganjal di dadanya. Maksudmu, korban-korban ini dikorbankan untuk mesin-mesin itu? Ia berhenti sejenak, memikirkan kembali semua yang baru saja mereka temui. Tapi, kalau itu benar, kenapa nama kita ada di daftar ini? Sinta yang merasa semakin cemas menatap daftar nama yang tertulis di kertas itu. Tunggu, kalian lihat enggak? Ada nama kita? Rino, Tiara, Joko, Aryo, Sinta. Ini enggak mungkin, kan? Keheningan menyelimuti mereka. Suara mesin yang sebelumnya terdengar samar kini semakin keras, semakin banyak, seakan memenuhi setiap sudut pabrik. Mereka merasa seperti berada dalam jebakan yang tak terlihat. Jangan bilang kalau kita jadi bagian dari daftar ini, Tiara berkata, wajahnya mulai pucat. Rino menatap kosong ke kertas yang ada di tangannya. Pikirannya berputar. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga, katanya, dengan nada yang tegang. Cepat, ayo. Namun, saat mereka berbalik untuk menuju pintu, lampu yang menyinari mereka mulai berkedip-kedip. Bayangan hitam bergerak cepat di antara mesin-mesin yang berderak. Tiba-tiba, tubuh mereka terasa sangat kaku, seperti ada sesuatu yang mengikat mereka pada tempat itu. Ini nggak bisa jadi kebetulan, bisik Sinta dengan suara gemetar. Pintu yang sebelumnya mereka lewati kini tertutup rapat. Seakan ada kekuatan yang menahan mereka di dalam pabrik itu, tak memberi mereka jalan keluar. Suara mesin semakin keras, semakin menekan. Dan mereka tahu, pada saat itu, tidak ada jalan untuk mundur. Rino memegang erat pintu, merasakannya semakin sulit untuk dibuka. Tangan Sinta yang gemetar menyentuh punggungnya, seakan memberitahu bahwa ketegangan yang mereka rasakan sudah mencapai puncaknya. Kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Suara Sinta hampir putus-putus. Rino berusaha menarik pintu itu lebih keras, tetapi sepertinya ada sesuatu yang menahannya dari luar. Pintu ini terkunci, jawabnya, seraya menoleh ke teman-temannya yang juga terlihat cemas. Tiara sudah mulai panik. Jangan bilang kita terjebak di sini, serunya, suaranya tinggi, hampir terdengar seperti teriakan. Ayo, kita coba cari jalan lain. Mereka semua berlari ke arah lain, berusaha menemukan jalan keluar.
Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam pabrik yang gelap itu, semakin mereka merasa ada sesuatu yang mengintai. Mesin-mesin yang sebelumnya diam kini seakan berfungsi kembali, berderak dan bergemeretak. Suara gesekan logam semakin nyaring, seakan mengancam setiap langkah mereka. Aryo berjalan dengan cepat, matanya terbuka lebar, menyisir setiap sudut dengan hati-hati. Ini nggak normal. Kita harus segera keluar sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, kata Aryo, namun nada suaranya terdengar lebih seperti peringatan. Joko yang berada di belakang, mencoba menenangkan suasana. Tenang, kita pasti bisa keluar dari sini. Cuma butuh waktu sebentar untuk menemukan jalan keluar, pasti ada pintu darurat atau semacamnya. Namun, semakin lama, rasa cemas itu semakin merasuki mereka. Di ruang belakang, mereka menemukan sebuah lorong sempit yang tampak seperti jalan keluar. Tetapi saat mereka mulai melangkah ke sana, langit-langit tiba-tiba berderak, membuat semua orang berhenti sejenak. Batu-batu kecil jatuh dari atas, seakan memberi peringatan. Jangan terlalu jauh, kita nggak tahu apa yang ada di depan, Tiara berkata, matanya berbinar ketakutan. Aku merasa ada yang nggak beres dengan tempat ini. Rino menoleh ke Tiara. Kita harus terus berjalan. Kita nggak punya pilihan lain. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara mesin tiba-tiba berhenti, disusul oleh suara keras yang datang dari dalam pabrik. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang bergerak cepat. Rino berhenti, tubuhnya merinding. Itu suara apa? Tanyanya dengan nada tegang. Di tengah keheningan itu, mereka mendengar langkah kaki berat yang bergerak mendekat. Suara itu jelas, semakin keras, seakan ada seseorang yang mengikuti mereka dari belakang. Mereka semua menoleh, namun tak ada seorang pun di sana. Apa itu? Sinta hampir berbisik, matanya berkaca-kaca. Tolong, ayo cepat keluar dari sini. Rino melangkah maju, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menjalar. Ayo, kita teruskan perjalanan, katanya, suaranya terdengar lebih rendah dari sebelumnya. Kita harus mencari apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, melewati lorong-lorong gelap yang dipenuhi mesin-mesin tua yang terlihat seperti sudah lama tidak digunakan. Namun, meskipun mereka berjalan dengan cepat, mereka tidak bisa menghindari perasaan bahwa ada yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Tiba-tiba, Tiara berhenti dan memegang lengan Rino. Lihat itu, katanya, menunjuk ke sebuah pintu kecil yang tersembunyi di ujung lorong. Rino melangkah lebih dekat, matanya menatap pintu itu. Pintu itu terlihat berbeda dari pintu lainnya yang telah mereka lewati. Dinding di sekitarnya tampak lebih usang, dan pintu itu tampak lebih terawat meskipun sudah tua. Joko yang sudah mulai tidak sabar mendekati pintu itu dan mencoba mendorongnya. Apa kita buka aja? Mungkin ini jalan keluar. Jangan gegabah, kata Rino, menahan Joko. Kita harus berhati-hati. Kalau itu jebakan, kita bisa terperangkap lebih dalam. Tiara menggigit bibirnya, tampak khawatir. Tapi kita nggak punya pilihan lain, Rino. Kita harus coba. Akhirnya, Rino mengangguk, setuju dengan keputusan itu. Mereka membuka pintu itu perlahan. Di balik pintu, ada sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan debu dan kegelapan. Lampu-lampu neon yang sudah lama mati menggantung di langit-langit, memberi kesan suram dan sepi. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja besar yang tertutup kain putih. Kain itu tampak baru, namun di bawahnya terlihat seperti sesuatu yang berbentuk bulat, terbungkus rapat. Rino merasakan ketegangan semakin meningkat. Kenapa ada meja besar di sini? Tanya Sinta, suaranya serak. Ini aneh banget. Jangan-jangan ini tempat ritual, ujar Tiara, lebih banyak bertanya pada dirinya sendiri. Tempat mereka mengorbankan. Rino menarik napas dalam-dalam. Jangan berpikir aneh-aneh dulu. Kita harus buka kain itu. Mereka bergerak mendekat, dan Rino perlahan mengangkat kain putih itu. Di bawahnya, ada sebuah benda bulat yang tampak sangat mencurigakan. Benda itu terlihat seperti
kepala manusia yang terbungkus dalam kain. Sinta menjerit, terkejut. Ini apa? Joko mundur, tampak pucat. Ini nggak bisa jadi kenyataan. Ini nggak mungkin. Rino memandang benda itu dengan rasa takut yang mendalam. Jangan-jangan, ini bagian dari ritual pesugihan itu. Mungkin, kita sudah terlalu jauh di sini. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh yang keras mengguncang seluruh pabrik. Mesin-mesin itu kembali berderak, lebih keras daripada sebelumnya. Ruangan itu mulai bergetar, seakan seluruh bangunan itu hidup. Lari, teriak Rino, suara ketakutan hampir menguasai dirinya. Cepat, kita keluar dari sini sekarang. Mereka berlari ke arah pintu, namun pintu yang semula terbuka kini kembali tertutup rapat. Mereka terjebak. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Rino terengah-engah, matanya terbuka lebar, mencoba mencari celah untuk keluar dari pabrik yang semakin mencekam. Mereka semua kini berada di dalam ruangan kecil itu, terjebak, dengan pintu yang entah mengapa kini tidak bisa dibuka. Mesin-mesin berderak semakin keras, menciptakan kebisingan yang menambah ketegangan dalam udara yang semakin tebal. Ada apa dengan tempat ini? Tiara hampir menangis, suara gemetar. Kita nggak bisa keluar, dan ada sesuatu yang mengawasi kita. Sinta berdiri terpaku di sudut ruangan, matanya terfokus pada benda bulat yang terbungkus kain putih di meja. Kepalanya berputar, perasaan ngeri bercampur bingung merasuki setiap pori tubuhnya. Rino, ini nggak mungkin. Apa ini benar-benar kepala manusia? Tanya Sinta, suaranya parau. Rino tak langsung menjawab. Ia menatap benda itu dengan penuh ketegangan, seakan berpikir keras, mencoba mencari penjelasan yang logis. Namun, semakin lama ia melihatnya, semakin yakin ia bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Apa kita harus buka ini? Tanya Joko, suara rendah, hampir ragu. Tapi kalau itu benar-benar bagian dari ritual, kita bisa jadi terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada sekadar dokumenter. Rino menatap Joko, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Kita nggak punya pilihan, Joko. Ini adalah satu-satunya petunjuk yang kita punya. Kalau kita nggak buka, kita nggak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dengan hati-hati, Rino meraih kain putih itu dan menariknya pelan. Semua mata tertuju pada benda yang tersembunyi di balik kain itu. Ketika kain itu terangkat sepenuhnya, mereka bisa melihat lebih jelas apa yang ada di bawahnya. Benda itu bukan sekadar kepala manusia, melainkan sebuah kepala yang sudah sangat terkerat, seakan telah diolah dengan cara yang tak wajar. Dari lubang mata yang kosong, ada darah yang mengering, dan bau busuk mulai tercium. Ini bukan hanya benda mati. Rino bisa merasakan ada energi lain yang melingkupi ruangan itu. Apa ini? Aryo akhirnya berbicara, suaranya berat. Kenapa ada kepala di sini? Apa yang terjadi di pabrik ini? Rino menggigit bibir bawahnya, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Pabrik ini tidak hanya sekadar tempat kerja. Ini tempat yang menyimpan rahasia besar, rahasia yang gak boleh kita ungkapkan. Tiara, yang semakin merasa tercekik dengan perasaan takut, menggelengkan kepala. Jadi, mereka melakukan ritual ini di sini? Mengorbankan nyawa untuk mesin-mesin itu? Rino menatap Tiara, kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Pasti ada sesuatu yang menghubungkan mesin-mesin itu dengan nyawa manusia. Setiap kali mesin itu bekerja, mungkin ada jiwa yang harus diserahkan. Aku yakin, ini adalah bagian dari pesugihan, sebuah upacara gelap yang mungkin terjadi di sini bertahun-tahun lalu. Sinta menggenggam tangan Rino, seakan mencari kenyamanan. Tapi kenapa nama kita ada di daftar itu? Kita nggak pernah tahu soal semua ini. Apa kita sudah terjebak dalam permainan ini? Rino merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Kita harus keluar. Cepat. Jangan tunggu lama-lama di sini. Kita bisa cari penjelasan di luar. Namun, saat mereka berusaha bergerak, suara mesin yang tadi hening kini kembali bergemuruh,
lebih keras dari sebelumnya. Suara itu bagaikan dentuman petir yang mengguncang pabrik, menggetarkan seluruh tubuh mereka. "Kita nggak bisa pergi," kata Aryo, suara penuh keputusasaan. "Ini bukan hanya pabrik. Tempat ini hidup. Dan kita sudah jadi bagiannya." Joko yang sudah tidak tahan dengan ketegangan itu mulai menarik nafas panjang. "Jadi kita harus percaya kalau ada jiwa-jiwa yang terjebak di sini? Mesin-mesin itu berfungsi untuk mengorbankan nyawa?" Rino tak bisa menjawab dengan pasti. Ia hanya merasa ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini, dan semakin lama mereka bertahan, semakin besar kemungkinan mereka juga akan menjadi bagian dari pabrik ini selamanya. "Bagaimana kalau kita temukan jawaban di dalam dokumen-dokumen itu?" Tiara berkata pelan, menatap tumpukan kertas yang ada di atas meja dekat kepala yang terbungkus kain. "Mungkin ada petunjuk lebih lanjut." Mereka semua mendekati meja dan mulai memeriksa lembaran-lembaran kertas yang tertinggal. Rino mengambil selembar yang terlihat lebih baru, dan mendapati tulisan yang hampir sama dengan catatan yang mereka temukan sebelumnya. Ini catatan yang lebih detail. Ternyata, ini bukan hanya soal mesin yang mengorbankan jiwa, tapi ada satu orang yang menjadi pusat dari semuanya. Orang itu, yang disebut pemimpin, mengendalikan segala proses ini. Dia adalah yang memulai ritual ini dan yang memutuskan siapa yang harus dikorbankan. Tiara mengerutkan kening. Pemimpin? Apa dia yang bertanggung jawab atas semua ini? Rino mengangguk pelan. "Mungkin. Tapi siapa dia, kita belum tahu. Dan aku rasa kita harus mencari tahu lebih banyak." Tiba-tiba, lampu di sekitar mereka mulai berkedip-kedip, dan bayangan hitam muncul dari sudut ruangan. Hati mereka mulai berdebar kencang. Dalam kegelapan itu, mereka bisa merasakan sesuatu yang besar dan mengerikan mendekat. Suara langkah kaki berat terdengar dari arah belakang mereka, semakin mendekat. Saat mereka menoleh, sosok tinggi dengan wajah yang tak tampak jelas muncul di balik bayangan, berdiri di ujung lorong dengan tangan terangkat. "Apa itu?" Tiara hampir berteriak. Rino terdiam. "Itu, dia," gumamnya pelan. "Pemimpin yang mengendalikan semua ini." Bayangan itu bergerak, semakin mendekat. Mereka mulai mundur dengan cepat, panik. Namun, pintu yang mereka coba buka tadi masih terkunci rapat, tak ada jalan keluar. "Lari! Cepat!" Rino berteriak, suaranya penuh dengan ketakutan. "Kita harus menemukan cara keluar." Namun, mereka tahu satu hal, mereka tak akan pernah bisa keluar dari pabrik ini sebelum mereka menghadapi kebenaran yang sangat kelam. Pemimpin itu, entah siapa, sudah menunggu mereka. Dan kegelapan yang mengikutinya siap menelan mereka semua. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Setiap langkahnya menggetarkan dinding-dinding pabrik yang seakan hidup. Tiara, Sinta, Aryo, dan Joko merasakan udara semakin berat, sesak. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kaku, seakan waktu berhenti sejenak. Rino berlari menuju pintu yang mereka coba buka sebelumnya, namun pintu itu tetap tak bergerak. Tak ada jalan keluar. "Cepat, ayo lari ke lorong lain." Rino berteriak. Wajahnya penuh ketegangan, matanya tak bisa berhenti bergerak ke segala arah, mencari tanda-tanda jalan keluar. Tiara, yang terlihat lebih ketakutan dari sebelumnya, menggenggam tangan Rino dengan erat. "Rino, kita nggak bisa lari. Apa yang kita hadapi ini?" Suaranya hampir tak terdengar, seakan takut untuk mengucapkan kata-kata itu keras-keras. Rino hanya menggeleng, menarik napas dalam-dalam. "Aku nggak tahu, Tiara. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Ayo." Mereka berlari, melintasi lorong-lorong pabrik yang semakin gelap. Lampu-lampu neon yang sudah mati membuat suasana semakin suram. Mesin-mesin yang semula diam kini kembali menyala, menggeram dengan suara berderak yang mengerikan. Setiap kali mereka melewati mesin, rasanya seakan mesin itu menatap mereka, menunggu momen untuk menggiling mereka menjadi bagian dari keabadian yang tak terlihat. Ada suara. Aryo teriak, menghentikan langkah mereka sejenak.
Sinta menggigit bibirnya. Suara apa, Aryo? Ada suara seperti orang berjalan di belakang kita. Aryo melirik ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan dan mesin-mesin tua yang berderak. Namun, perasaan takut yang mengintai tidak bisa ditanggalkan begitu saja. Semua merasakan hal yang sama. Sudahlah, jangan pikirkan itu. Kita harus terus maju, ujar Rino dengan suara tegas, meskipun ia sendiri merasakan cemas yang semakin meresap ke dalam dadanya. Mereka terus berlari, berusaha keluar dari tempat yang semakin menakutkan ini. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin gelap dan sempit jalanan yang mereka tempuh. Lorong-lorong itu seperti berkelok dan menyatu menjadi satu tempat yang tak berujung. Mereka terjebak dalam labirin yang tak ada habisnya. Setiap pintu yang mereka coba buka terkunci, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dalam ke dalam kegelapan. Mesin-mesin yang tadinya hanya berderak, kini bergerak lebih cepat, semakin berisik, seolah semakin menyempitkan ruang gerak mereka. Kenapa semuanya seperti berputar? Joko hampir menangis, napasnya terengah-engah. Apa ini sebenarnya? Kita di mana? Aku rasa ini bukan hanya tentang pabrik. Tempat ini, sepertinya bisa mengubah kita, membuat kita terperangkap di dalamnya, kata Rino dengan suara pelan, seakan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang ia kira sebelumnya. Sinta memegang kepala dengan kedua tangan, merasa pusing. Apa maksudmu, Rino? Kita nggak bisa di sini selamanya. Aku nggak mau jadi bagian dari tempat ini. Aku juga nggak mau, Sinta, jawab Rino, dengan tatapan kosong. Tapi lihat ini, kita nggak bisa keluar begitu saja. Pabrik ini, Rino terhenti, menoleh ke arah lorong yang gelap. Di ujung sana, ada bayangan yang bergerak cepat menuju mereka. Kita nggak sendiri. Sosok itu bergerak lebih dekat. Bayangannya tinggi, gelap, dan seakan membentang ke seluruh lorong. Rino, Tiara, Sinta, Aryo, dan Joko semuanya berhenti, membeku di tempatnya. Mereka tahu, ini adalah sosok yang mereka takuti, pemimpin yang mengendalikan pabrik ini, yang menguasai segala sesuatu di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Tiara bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Rino menggigit bibirnya, menatap pemimpin yang kini semakin mendekat. Kita nggak punya pilihan. Kita harus menghadapi dia. Pemimpin itu akhirnya berhenti di depan mereka. Wajahnya tertutup bayangan, hanya matanya yang bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Seperti ada api yang membakar dari dalam, menembus kegelapan. Apa yang kalian cari di sini? Suara pemimpin itu terdengar berat, seperti gemuruh yang datang dari kedalaman tanah. Tiara mundur sedikit, tetapi Rino menariknya maju. Kami hanya ingin keluar, jawab Rino, berusaha tegar meskipun jantungnya berdetak kencang. Kami nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, tapi kami nggak ingin terlibat lebih jauh. Pemimpin itu tertawa pelan, suara tertawanya seakan bergema di seluruh pabrik. Terlibat? Kalian sudah terlibat sejak pertama kali melangkah ke dalam tempat ini. Kalian tidak bisa keluar. Kalian sudah menjadi bagian dari pabrik ini. Mesin-mesin ini membutuhkan kalian. Setiap kali mereka beroperasi, kalian akan menjadi bagian dari mereka. Rino merasa jantungnya terhenti. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan dengan kami? Pemimpin itu menatap mereka dengan tatapan kosong yang membuat semua anggota tim merasa seolah-olah mereka akan mati di tempat itu. Pesugihan. Setiap nyawa yang mengorbankan dirinya di sini, akan menjadi bagian dari mesin ini. Mesin-mesin ini tak hanya bekerja dengan logam, tapi juga dengan nyawa. Dan sekarang, kalian semua adalah bagian dari itu. Sinta menjerit, takut dan bingung. Tidak, kami nggak mau. Sayangnya, kalian sudah terpilih, pemimpin itu berkata dengan suara dingin. Kalian tidak bisa melarikan diri. Rino merasa tubuhnya kaku, seakan sesuatu mengalir ke dalam tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Sinta, Tiara, Aryo, dan Joko juga merasakan hal yang sama. Mereka tidak bisa menghindar.
Mereka sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Saat itu, mesin-mesin di sekitar mereka tiba-tiba berderak lebih keras, dan suara logam yang menggerung membuat seluruh pabrik seakan bergetar. Mesin-mesin itu seakan bangkit hidup, bergerak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Pemimpin itu hanya tersenyum, seolah tahu bahwa mereka sudah menjadi bagian dari rencana gelap yang telah dimulai sejak lama. Dan mereka semua tahu, saat itu, tak ada lagi jalan keluar. Mereka terjebak dalam takdir yang tak bisa dihindari. Keheningan menenggelamkan mereka begitu pemimpin itu menghilang ke dalam kegelapan. Suara mesin yang menggerung keras kini menjadi satu-satunya suara yang memecah sunyi. Tiara terengah-engah, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar, seolah masih bisa merasakan kehadiran pemimpin yang penuh ancaman itu. Jadi, ini semua benar? Tiara akhirnya membuka mulut, suaranya parau. Pesugihan? Dan kita sudah terperangkap dalam permainan mereka? Rino mengangguk, wajahnya serius. Kita nggak punya pilihan lain selain melawan atau jadi bagian dari mereka. Mesin-mesin itu, mereka nggak akan berhenti bekerja, dan kita nggak akan bisa keluar tanpa melakukan sesuatu. Sinta masih tampak sangat bingung, matanya masih mencari-cari jalan keluar di antara lorong-lorong gelap yang tampaknya semakin sempit. Tapi bagaimana kita bisa melawan? Apa yang bisa kita lakukan terhadap mesin-mesin itu? Apa kita harus jadi bagian dari mereka? Jangan berpikir seperti itu, Sinta, Aryo berkata, suaranya sedikit lebih tenang. Kita harus pikirkan cara lain untuk keluar. Mereka pasti punya titik lemah, ada sesuatu yang bisa kita gunakan. Joko, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Apakah ini benar-benar tentang mesin-mesin itu? Apa mereka bisa mengontrol kita seperti yang pemimpin bilang? Rino menatap Joko, berpikir sejenak. Mungkin. Tapi aku rasa ada lebih banyak yang tersembunyi. Jika mereka benar-benar mengendalikan mesin dengan nyawa, berarti kita bisa mencari cara untuk menghentikan semuanya, atau setidaknya menghentikan mereka dari mengorbankan lebih banyak nyawa. Tiara menatap Rino, matanya penuh harapan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa terus berlari seperti ini. Kita harus punya rencana. Rino menatap sekeliling, mencoba menemukan petunjuk apapun yang bisa membantu. Kita cari tahu lebih banyak tentang sejarah pabrik ini. Di mana mereka menyimpan catatan atau ritual-ritual mereka? Itu bisa jadi petunjuk untuk mengakhiri semua ini. Aku rasa ada ruang di belakang itu, Aryo berkata, menunjuk ke arah sudut lorong yang gelap. Ada ruang yang tertutup rapat. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sana. Mereka berlari menuju ruang yang dimaksud Aryo. Lorong-lorong semakin gelap, dan rasa takut yang menempel di udara semakin berat. Suara mesin yang terus-menerus bergemuruh mulai terasa seperti desingan yang menusuk telinga, mempengaruhi setiap langkah mereka. Namun mereka tahu, satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan terus maju. Ketika sampai di depan pintu yang terkunci, Rino segera memeriksa apakah ada cara untuk membukanya. Tangannya mulai bergetar, dan jantungnya terus berdetak lebih cepat. Ini terkunci. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini, katanya sambil menatap gagang pintu yang berlumuran karat. Sepertinya ada sesuatu yang lebih dari sekadar kunci di sini. Tiara mendekat dan memeriksa pintu itu lebih dekat. Apakah ini simbol? Tanyanya dengan ragu, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang tampaknya seperti ukiran. Aku rasa ini bukan kunci biasa. Ini lebih seperti tanda. Rino mengangguk. Tanda-tanda ini pasti ada hubungannya dengan ritual yang terjadi di sini. Mungkin ini adalah petunjuk terakhir yang bisa kita temukan. Mereka berusaha mencari tahu lebih jauh tentang simbol itu. Aryo mengeluarkan senter dari tasnya, menerangi bagian-bagian pintu yang lebih gelap. Setelah beberapa saat, Tiara menemukan sesuatu yang mencolok di bagian bawah pintu, tepat di bawah simbol yang mereka lihat tadi. Coba lihat ini, Tiara berbisik, menunjuk ke arah simbol yang hampir tak terlihat.
Ada garis halus yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Apa ini? Tulisannya berbeda. Rino mendekat dan menatap dengan cermat. Ini ada kaitannya dengan darah. Mungkin saja kita perlu memberikan darah untuk membuka pintu ini. Seperti sebuah ritual. Semua terdiam sejenak, memikirkan kemungkinan itu. Sinta menggelengkan kepala, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Tapi, darah? Seperti yang mereka lakukan pada korban-korban sebelumnya? Rino menghela napas panjang. Mungkin. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Kita harus coba, atau kita akan terus terjebak di sini. Dengan hati-hati, Rino mengeluarkan pisau kecil dari tasnya. Kalau harus begini, kita harus cepat. Kita nggak bisa membuang waktu lagi. Tiara, meskipun masih ragu, akhirnya setuju. Kalau ini memang satu-satunya cara untuk membuka pintu ini, aku siap. Rino mengambil pisau itu dan dengan hati-hati melukai telapak tangannya. Darah mulai menetes, menyentuh simbol yang ada di pintu. Sesaat, tidak ada perubahan apapun. Mereka semua menunggu, merasa ketegangan di udara semakin meningkat. Lalu, tiba-tiba, ada suara berderak dari dalam pintu. Pintu itu mulai bergerak perlahan, seakan terbuka dengan sendirinya. Mereka semua menatap dengan penuh harapan, tetapi juga ketakutan. Apa yang akan mereka temukan di dalam? Pintu terbuka sepenuhnya, mengungkapkan sebuah ruangan yang lebih besar dan lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja panjang dengan benda-benda aneh di atasnya, ramuan, kertas-kertas kuno, dan sebuah buku besar yang tergeletak di tengah. Ini apa? Aryo bertanya dengan suara gemetar, tidak berani mendekat. Rino menatap buku itu, lalu berbalik ke arah teman-temannya. Aku rasa kita akhirnya menemukan jawabannya. Ini adalah ritual terakhir yang akan mengikat kita semua pada mesin-mesin itu. Sinta meringis, wajahnya pucat. Apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Rino menghela napas dalam-dalam. Kita harus hancurkan semuanya, Sinta. Kalau kita nggak lakukan sekarang, kita semua akan menjadi bagian dari pabrik ini selamanya. Mereka semua mengangguk, tahu bahwa sekarang mereka tidak punya pilihan lagi. Mereka harus menghadapi ritual ini, meski harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, tak ada yang tahu apa yang menunggu mereka di dalam ruangan itu. Mesin-mesin itu tidak akan pernah berhenti. Dan setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka semakin dekat pada takdir yang tidak bisa mereka hindari. Ruangan itu semakin mencekam begitu pintu tertutup di belakang mereka. Keheningan yang tebal menyelimuti ruang itu. Tiara, Sinta, Aryo, Joko, dan Rino berdiri kaku di hadapan meja panjang yang dipenuhi benda-benda aneh. Buku besar yang tergeletak di tengah meja tampak mengeluarkan aura gelap, seolah memanggil mereka untuk membuka dan membacanya. Rino melangkah maju, tangannya gemetar saat meraih buku itu. Ini dia. Buku yang mungkin menjelaskan semua yang terjadi di sini, katanya dengan suara serak. Ia membuka halaman pertama dengan hati-hati, dan bau busuk yang menyengat langsung tercium, membuat Tiara meringis. Buku itu tampaknya sudah sangat tua, kulitnya sudah hampir terkelupas, dan tulisan di dalamnya sulit dibaca. Apa yang tertulis di sana? Aryo bertanya, mencoba melihat dari belakang Rino. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Rino mengamati beberapa baris tulisan yang tampaknya merupakan tulisan tangan yang berantakan, seakan ditulis dengan tergesa-gesa. Ada ritual tentang pengorbanan yang harus dilakukan agar mesin-mesin ini tetap berfungsi. Setiap kali mesin bekerja, darah dari seseorang harus diberikan, nyawa harus dikorbankan. Ini benar-benar mengerikan. Tiara menggeleng, seakan tak percaya. Maksudmu, orang-orang yang hilang di sini, mereka jadi bagian dari mesin itu? Rino menatapnya serius. Iya. Dan kita bisa jadi orang berikutnya. Kalau kita nggak menghentikan ini sekarang, kita akan menjadi bagian dari pabrik ini selamanya. Kita akan jadi bagian dari mesin-mesin itu. Sinta yang sejak tadi diam,
akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Tapi, bagaimana caranya menghentikan ritual ini? Apa kita harus mengorbankan seseorang untuk mengalahkan mereka? Rino menatap buku itu lagi, menemukan sebuah simbol yang serupa dengan yang ada di pintu tadi. Di sini ada petunjuk. Ini bisa jadi cara untuk menghancurkan ritual ini, tapi kita harus melakukannya tepat pada waktunya, sebelum mesin-mesin itu terbangun sepenuhnya. Waktu? Joko menatap Rino dengan cemas. Kita nggak punya banyak waktu. Mesin-mesin itu sudah mulai berfungsi kembali. Mereka semakin cepat bergerak. Aryo melihat keluar ruangan, seakan mendengar suara berderak dari mesin-mesin yang mulai bergerak lagi. Kita harus cepat, kalau tidak, kita akan terjebak selamanya. Rino mengangguk, menutup buku itu dengan hati-hati. Kita harus pergi ke pusat pabrik. Di sana mungkin ada sesuatu yang lebih besar, yang mengendalikan semuanya. Mereka berlari menuju pintu lain yang ada di ruangan itu, berharap bisa keluar. Tetapi begitu mereka membuka pintu, mereka dihadapkan pada lorong yang semakin sempit dan gelap. Suara mesin semakin keras, dan seakan-akan mereka bisa merasakan getaran dari lantai yang mulai bergetar. Ini nggak benar, Rino. Kita nggak bisa terus begitu, Tiara berkata, napasnya terasa semakin berat. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan mesin-mesin ini. Rino menatap ke depan, matanya penuh tekad. Kita harus berhenti. Kita harus menghancurkan sumber kekuatan pabrik ini, atau kita nggak akan pernah keluar dari sini. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka sampai di sebuah ruang besar yang lebih menyeramkan. Mesin-mesin raksasa yang sebelumnya sepi kini bergerak dengan cepat, suaranya menggema di seluruh ruang. Di tengah-tengahnya, ada sebuah meja besar yang terbuat dari logam, dengan darah yang masih menggenang di sekitarnya. Ini tempat pengorbanan terakhir, Aryo berkata dengan suara gemetar. Tapi apa yang harus kita lakukan di sini? Rino melangkah maju, mendekati meja itu. Di atas meja, ada sebuah benda yang tertutup kain hitam. Dengan hati-hati, Rino membuka kain itu, dan mereka semua terkejut melihat sebuah patung besar yang terbuat dari logam, yang tampaknya menggambarkan mesin dan tubuh manusia yang terikat. Patung itu menakutkan, dengan mata yang tampaknya bisa melihat ke dalam jiwa mereka. Apa ini? Tiara bertanya, menahan napas. Ini adalah inti dari semua ini, jawab Rino pelan. Pabrik ini, mesin-mesin ini, mereka semua bergantung pada sesuatu yang lebih besar, sebuah entitas yang mengendalikan semuanya. Sinta melangkah mundur. Apa maksudmu? Bagaimana cara menghancurkan semua ini? Rino menatap patung itu dengan tatapan tajam. Kita harus menghancurkan pusat kekuatannya. Ada simbol yang sama seperti yang ada di buku itu, kita harus memecahkannya. Tiba-tiba, mesin-mesin itu berhenti. Ruangan yang semula penuh dengan suara derak tiba-tiba sunyi. Mereka semua menoleh ke belakang, merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bayangan gelap bergerak di sudut mata mereka, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai mereka dari kegelapan. Pemimpin itu muncul lagi, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, namun mereka bisa merasakan kekuatan yang lebih besar mengalir dari tubuhnya. Kalian, pikir kalian bisa menghentikan ini? Suaranya terdengar mengerikan, memecah keheningan. Ini sudah terlambat. Mesin-mesin ini sudah terbangun. Dan kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tiara menggigil, memegang tangan Rino erat-erat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisiknya. Rino menggenggam tangan Tiara dengan lebih kuat. Kita harus menghancurkannya sekarang juga. Jika tidak, kita akan jadi bagian dari mereka. Selamanya. Pemimpin itu tertawa dengan nada rendah. Kalian hanya akan mempercepat takdir kalian. Tak ada yang bisa melawan kami sekarang. Dengan segenap kekuatan yang mereka miliki, Rino dan timnya mulai bergerak. Mereka memegang benda-benda tajam yang mereka temukan di sekitar mereka, berusaha menghancurkan simbol-simbol yang terukir di sekitar patung logam itu. Setiap kali mereka memukul simbol itu, suara mesin semakin keras,
dan rasa sakit yang menyiksa terasa semakin dekat. Namun, mereka tahu, mereka harus bertahan. Mereka harus berjuang untuk keluar, atau mereka akan jadi bagian dari mesin itu selamanya. Saat mereka berusaha menghancurkan simbol di patung logam itu, suara derak mesin semakin keras. Rasanya, seluruh pabrik bergemuruh seakan menyaksikan usaha mereka yang semakin putus asa. Sinar merah dari lampu yang berkedip-kedip menambah kesan mencekam di ruang itu. Bayangan pemimpin yang tampak tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka, menciptakan lingkaran yang hampir tak bisa ditembus. Tiara terengah-engah, tangannya masih menggenggam pisau yang sudah mulai berkarat. Kita nggak bisa berhenti, kalau kita berhenti, kita akan jadi bagian dari mereka. Rino, yang sejak tadi terfokus pada patung logam, mendongak mendengar suara Tiara. Kita nggak bisa menyerah sekarang. Mesin-mesin itu sudah mulai berfungsi lagi. Kalau kita nggak hancurkan pusatnya, semua ini nggak akan berhenti. Sinta, yang sudah mulai kehilangan harapan, memandang ruangan itu dengan mata kosong. Tapi bagaimana? Semua yang kita lakukan sepertinya sia-sia. Lihat saja, mesin-mesin itu hidup lagi. Apa yang harus kita lakukan? Aryo menatap ke sekeliling, wajahnya penuh ketakutan. Kita harus cepat. Setiap detik yang kita tunda, semakin banyak nyawa yang akan terperangkap di sini. Nyawa kita bisa jadi yang berikutnya. Joko berlari ke arah dinding, menepuk-nepuknya seolah mencari sesuatu. Ada sesuatu yang aneh di sini, ada suara dari dinding ini, katanya dengan panik. Rino bergegas mendekat. Apa maksudmu? Apa yang kamu dengar? Suara dentuman, seperti sesuatu yang sedang bergerak di bawah tanah. Joko menjawab, mencoba mendengarkan lebih jelas. Rino segera mendekat, lalu menempelkan telinganya ke dinding. Suara itu, memang ada. Lamat-lamat terdengar seperti suara gergaji yang memotong logam, diikuti oleh dentuman keras yang berulang. Ini bukan suara biasa, Rino berkata, bingung. Ada sesuatu yang ada di bawah kita. Mereka semua berhenti sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ditemukan. Tiara, yang sudah hampir putus asa, akhirnya angkat bicara. Jadi, kita harus masuk ke bawah? Ke ruang bawah tanah? Sinta menggeleng. Itu terlalu berbahaya. Jika itu memang pusat kekuatan pabrik ini, kita bisa saja terjebak lebih dalam. Rino menghela napas panjang, matanya menatap lurus ke arah lantai yang mulai bergetar. Kita nggak punya pilihan lain, Sinta. Kalau kita nggak masuk ke sana dan menghancurkan apa yang ada di bawah itu, kita nggak akan pernah keluar. Aryo mengangguk pelan. Kalau begitu, ayo cepat. Kita nggak bisa membuang waktu lagi. Mereka semua bergerak menuju sudut ruangan, di mana dinding tampak lebih rapuh dari bagian lain. Joko, dengan tenaga yang tersisa, mencoba merobek beberapa papan kayu yang menutupi sebuah pintu kecil yang tersembunyi di bawah lantai. Akhirnya, pintu itu terbuka, menampilkan sebuah tangga gelap yang menurun ke bawah. Suara dentuman dari bawah semakin keras, membuat mereka merasa semakin terperangkap. Tanpa berkata-kata, mereka mulai turun satu persatu, masuk ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Begitu kaki mereka menjejak tanah di bawah, suasana semakin mencekam. Ruangan ini jauh lebih gelap daripada tempat yang mereka tinggalkan sebelumnya. Bau busuk yang lebih tajam menyeruak ke dalam hidung mereka, membuat perut mereka teraduk. Ternyata, mereka berada di ruang bawah tanah yang sangat luas, dengan dinding yang dipenuhi oleh simbol-simbol aneh dan benda-benda kuno yang tampaknya digunakan dalam ritual-ritual mengerikan. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah padam, dan ada sebuah lubang besar di lantai yang dipenuhi dengan cairan hitam kental. Cairan itu tampak bergerak-gerak, seakan hidup. Ini pusatnya, Rino bergumam, matanya tajam menatap lubang itu. Aryo menelan ludah. Jadi ini tempat yang mengendalikan semuanya. Di sini mereka mengorbankan jiwa-jiwa untuk mesin-mesin itu. Tiara berlari ke sisi lain ruangan, matanya tertuju pada sesuatu yang mencolok di dinding, sebuah simbol yang sangat mirip dengan yang ada di patung logam.
Hatinya berdebar, mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa ini? Tiara bertanya, meraba simbol itu. Ada simbol yang sama di buku itu, Rino menjelaskan dengan serius. Kita harus menghancurkannya, dan ini adalah bagian dari cara untuk menghentikan ritual ini. Jadi, kita harus menghancurkan simbol ini juga? Sinta bertanya dengan ragu. Rino mengangguk. Iya. Ini adalah bagian terakhir dari sistem pengendalian mereka. Kita hancurkan ini, dan mesin-mesin itu akan berhenti. Tapi, begitu mereka bergerak mendekat, suara mesin yang berderak keras terdengar lebih jelas, makin menggema. Mereka bisa merasakan getaran yang semakin kuat, seakan-akan mesin-mesin itu sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, dari lubang hitam di tengah ruangan, sebuah tangan besar yang terbuat dari logam muncul, mencengkram kuat ke arah mereka. Mereka semua terkejut, terperangkap oleh kekuatan yang begitu besar dan tidak terduga. Cepat, hancurkan simbol itu. Rino berteriak. Tiara yang berdiri paling dekat dengan simbol itu segera mengeluarkan pisau yang ia bawa dan menancapkannya tepat ke pusat simbol. Begitu pisau itu mengenai permukaan simbol, gemuruh keras mengguncang ruangan, dan cairan hitam itu mulai mengalir keluar, berputar-putar dengan liar, seakan mencoba melawan usaha mereka. Tetapi dengan satu tarikan kuat dari Tiara, simbol itu mulai retak. Dan dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, seluruh ruangan runtuh, menghancurkan segala yang ada di dalamnya. Mesin-mesin yang semula menggerung keras itu berhenti seketika, dan ruang bawah tanah itu menjadi hening. Mereka terdiam, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Seluruh dunia di sekitar mereka kini terdiam. Namun, mereka tahu bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Suasana ruangan itu sunyi. Seolah seluruh dunia menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi setelah gemuruh tadi. Rino, Tiara, Aryo, Joko, dan Sinta berdiri kaku di tempatnya masing-masing, tak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka alami. Mereka menatap ruangan yang runtuh, mesin-mesin yang kini terdiam, dan cairan hitam yang perlahan mengering di lantai. Apakah kita berhasil? Tiara bertanya dengan suara bergetar, matanya masih penuh kebingungan. Rino menatapnya, mencoba mencari kepastian dalam kekacauan itu. Aku rasa kita berhasil. Mesin-mesin itu berhenti. Pabrik ini seharusnya sudah tak aktif lagi. Aryo menatap ke sekeliling, merasakan ketenangan yang aneh. Tapi, apakah ini benar-benar selesai? Apa yang tadi kita hancurkan, apakah itu hanya bagian dari ritualnya? Joko melangkah maju, memeriksa dinding yang kini mulai retak. Tapi kalau ini belum selesai, kenapa kita nggak merasakan sesuatu lagi? Kenapa nggak ada lagi suara mesin? Semua jadi hening. Sinta menggigil, matanya melihat ke dalam kegelapan. Tapi kenapa ada perasaan aneh di sini? Seperti ada yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Rino menghela napas panjang. Memang, aku juga merasa begitu. Ada sesuatu yang masih mengintai kita. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut ruangan, terdengar langkah kaki yang berat. Semuanya menoleh ke arah suara itu, jantung mereka berdegup kencang. Dari bayangan gelap muncul sosok yang sangat mereka kenal. Pemimpin itu, dengan wajah tertutup bayangan, muncul dari balik reruntuhan, menatap mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Kalian pikir kalian bisa menghentikan kami? Suaranya terdengar serak dan penuh amarah. Kalian mungkin menghancurkan mesin-mesin itu, tapi kalian belum menghancurkan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Rino melangkah maju, bersiap untuk melawan, meskipun tubuhnya lelah dan pikiran sudah mulai kabur. Kamu tidak bisa mengendalikan kami lagi. Kami sudah menghancurkan pusat kekuatanmu. Namun, pemimpin itu hanya tertawa, suaranya menggema seperti petir di tengah malam. Kalian tidak mengerti. Mesin-mesin itu adalah tubuh kami, dan tubuh kami tak bisa mati begitu saja. Sinta menatap pemimpin itu dengan mata penuh kebencian. Kamu hanya terjebak dalam ilusi. Kamu mengorbankan orang untuk memperpanjang hidupmu.
Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Pemimpin itu terdiam sejenak, seolah berpikir. Lalu, dengan gerakan cepat, ia melangkah maju, mengarahkan tangannya ke arah mereka. Tidak ada yang bisa melawan takdir. Kalian sudah terlambat, katanya sambil tersenyum licik. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Ruangan yang tadinya gelap kini dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Tiara, yang berdiri di dekat Aryo, merasakan tubuhnya tiba-tiba kaku. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Begitu juga dengan yang lain. Mereka semua terperangkap dalam semacam medan energi yang mengikat mereka di tempat. Rino mencoba menggigil, berusaha melawan pengaruh itu, namun tak berhasil. Apa yang terjadi? Pemimpin itu mendekat, langkahnya seolah menghantui setiap detik yang berlalu. Kalian masih tidak mengerti. Mesin-mesin itu bukan hanya alat, mereka adalah bagian dari kami. Dan kalian sudah menjadi bagian dari kami. Semua mulai merasakan sakit yang tajam di dalam tubuh mereka, seolah sesuatu yang sangat dalam dan gelap sedang menggerogoti jiwa mereka. Mereka berteriak kesakitan, tetapi suara mereka seperti tertelan oleh ruangan itu. Apa yang harus kita lakukan? Tiara berteriak, wajahnya penuh ketakutan. Rino menatap ke sekeliling, mencoba mencari celah dari situasi ini. Kita harus menghancurkan lebih dari sekadar mesin itu. Ini lebih dari itu. Ini tentang jiwa yang terperangkap, yang terus dijaga oleh pemimpin itu. Sinta, yang tak tahan lagi melihat teman-temannya menderita, menatap pemimpin itu dengan mata penuh kebencian. Kalau kamu merasa ini tak bisa dihentikan, coba lihat ini. Dengan sekuat tenaga, ia merobek kain yang terikat di tubuhnya, menunjukkan simbol yang sama seperti yang ada di dinding. Simbol itu, yang ternyata adalah kunci untuk mengakhiri semua ini, bersinar terang begitu Sinta memegangnya dengan kuat. Kalian semua harus membayar untuk semua pengorbanan yang telah kalian ambil. Pemimpin itu terkejut, tatapannya berubah tajam. Itu tidak mungkin, teriaknya, berusaha meraih simbol itu dari tangan Sinta. Namun, saat simbol itu semakin bersinar, seluruh tubuh pemimpin itu mulai terpecah. Cahaya yang intens semakin menyelimuti tubuhnya, dan dalam hitungan detik, sosok itu hancur menjadi debu. Ini, selesai, Aryo berbisik, masih terengah-engah. Namun, ketika tubuh pemimpin itu hancur, sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, muncul dari dalam tanah. Dari lubang di lantai, muncul bayangan raksasa yang terlihat seperti kombinasi antara tubuh manusia dan mesin, sebuah makhluk yang lebih menyeramkan dari apapun yang mereka bayangkan. Tidak, ini belum berakhir. Joko berteriak. Ada lebih banyak dari yang kita kira. Makhluk itu mengerang, suaranya terdengar mengerikan, seolah mengisap seluruh kekuatan hidup di sekitar mereka. Dengan gerakan cepat, makhluk itu menyerang, menghancurkan lantai di bawah mereka dan memaksa mereka untuk berlari. Lari! Rino berteriak. Dengan cepat, mereka berlari menuju pintu keluar, tetapi tanah yang mereka injak terasa semakin rapuh, dan makhluk itu mulai mengejar. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah tanah itu ingin menelan mereka. Jangan berhenti. Ayo, cepat. Tiara berteriak, menatap ke belakang dengan ngeri. Namun, meskipun mereka berlari sekuat tenaga, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai mereka. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan di balik itu semua, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Apakah mereka akan berhasil keluar, atau mereka akan terjebak selamanya dalam kegelapan ini? Rino, Tiara, Aryo, Joko, dan Sinta berlari dengan napas terengah-engah. Mereka tahu, semakin jauh mereka lari, semakin dekat makhluk itu mengejar. Tanah yang diinjak terasa semakin rapuh, dan setiap langkah mereka disertai dengan gemuruh yang membuat dunia terasa runtuh di sekitar mereka. Di belakang, suara makhluk itu semakin mendekat, berderak, menggeram, seakan seluruh kekuatan gelap di dunia ini ingin menelan mereka. Jangan berhenti, teriak Rino, memimpin di depan.
Kalau kita berhenti, kita nggak akan pernah keluar. Tiara dan Sinta mengikuti di belakang. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka sudah terasa lelah, tetapi adrenalin membuat mereka terus berlari. Aryo dan Joko berlari kencang, berusaha tidak terjatuh di tanah yang semakin pecah. Semua orang tahu, mereka harus menemukan jalan keluar sebelum makhluk itu menangkap mereka. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir, hanya ada satu pilihan, bertahan hidup. Ke sana. Joko menunjuk ke arah sebuah pintu yang terlihat di ujung lorong gelap. Itu pintu keluar. Rino berlari lebih cepat, berharap ini bukan ilusi. Ayo, cepat. Mereka semakin mendekati pintu itu, tetapi dari belakang, dentuman suara besar membuat tanah di bawah mereka semakin goyah. Makhluk itu semakin mendekat, dan tanpa disadari, mereka sudah hampir sampai di pintu. Namun, saat Rino menarik gagang pintu, suara mengerikan terdengar di belakang mereka, dan mereka bisa merasakan bayangan besar melintas di udara. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ruangan yang mereka lihat di balik pintu itu tampak berbeda, lebih terang, lebih bersih, dan jauh dari kesan gelap yang mereka tinggalkan. Mereka berhenti sejenak, bingung. Apakah ini jalan keluar? Tiara bertanya, tak yakin. Namun, Rino melangkah lebih dulu, merasakan udara segar yang berbeda di ruangan itu. Kelihatannya, ya. Ayo, masuk. Begitu mereka semua memasuki ruangan itu, pintu belakang mereka tertutup sendiri dengan suara gemuruh yang keras. Mereka berbalik, melihat pintu itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Mereka berdiri di ruangan yang luas dan bersih. Di sana, tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi bau busuk, dan tidak ada lagi bayangan menakutkan. Hanya ada meja panjang dengan beberapa dokumen yang tersusun rapi di atasnya. Ini, kenapa semua terasa begitu tenang? Sinta bertanya, suaranya masih bergetar. Apakah kita benar-benar keluar dari sana? Rino menatap sekeliling, masih mencari jawaban. Aku rasa kita baru saja masuk ke tempat lain. Aryo membuka salah satu dokumen di atas meja. Lihat ini catatan tentang pabrik ini, tentang sejarahnya. Semua yang terjadi di sini, lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Tiara mendekat dan memeriksa dokumen itu. Ini daftar korban. Dan, ada nama-nama kita di sini. Jantung mereka serentak berhenti berdetak. Nama-nama mereka ada di daftar itu, ditulis dengan tinta merah yang sangat mencolok. Apa ini? Kenapa nama kita bisa ada di sini? Tanya Joko, suaranya penuh ketakutan. Rino meraih satu lembar catatan dan membacanya dengan cepat. Ternyata, pabrik ini bukan hanya sekadar tempat kerja. Ada sesuatu yang lebih gelap. Ritual pesugihan ini bukan hanya tentang mengorbankan nyawa. Itu tentang mengikat jiwa-jiwa ke dalam mesin-mesin itu, menjadikan mereka bagian dari kekuatan yang tak bisa mati. Sinta menutup wajahnya, tampak lemas. Tapi itu artinya, kita nggak akan bisa keluar dari sini. Mesin-mesin itu sudah mengambil jiwa kita, kan? Rino menghela napas, berusaha berpikir jernih. Aku rasa kita sudah terperangkap, tapi tidak sepenuhnya. Apa yang kita lihat di bawah tanah tadi, itu semua adalah ilusi. Pabrik ini sudah mati, tapi jiwa-jiwa yang ada di dalamnya, termasuk kita, terus terjebak dalam lingkaran waktu yang tidak berujung. Aryo menatap ke sekeliling, memikirkan apa yang baru saja mereka hadapi. Jadi, kita nggak pernah keluar? Selama ini, kita terperangkap dalam waktu yang sama? Rino mengangguk perlahan. Aku rasa begitu. Sepertinya kita sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda. Tempat yang diciptakan oleh pabrik ini untuk menjebak kita. Sebuah ruang antara dunia yang membuat kita terjebak dalam kegelapan itu. Joko menggigit bibirnya, mulai mengerti. Jadi, kita nggak bisa keluar begitu saja? Tidak. Ini bukan tempat yang bisa kita tinggalkan begitu saja, jawab Rino dengan tegas. Kita harus menghancurkan lebih dari sekedar mesin itu. Kita harus menghancurkan fondasi yang mengikat kita di sini, waktu dan jiwa kita.
Itu satu-satunya cara agar kita bisa bebas. Sinta terdiam, menatap layar di depannya dengan ekspresi kosong. Lalu, bagaimana kita bisa menghancurkannya? Apa yang bisa kita lakukan? Rino memegang tangannya, memberikan harapan yang hampir hilang. Ada satu cara. Jika kita bisa menemukan inti dari ritual ini, kita bisa menghancurkan semua ikatan ini. Tapi itu bukan hal yang mudah. Aryo melangkah maju, matanya penuh semangat. Jika kita masih bisa berjuang, kita harus melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi. Tiara mengangguk, matanya penuh tekad. Kita sudah hampir sampai. Kita nggak akan berhenti sampai kita bebas. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dalam kesunyian yang menekan, mereka tahu bahwa ini adalah perjalanan yang lebih sulit dari sebelumnya. Tetapi mereka sudah tidak punya pilihan selain maju. Mereka harus menghancurkan setiap ikatan, setiap kejahatan yang tersisa di pabrik ini, dan menghentikan permainan ini sekali untuk selamanya. Ketika mereka berbalik untuk mencari jalan keluar, pintu di balik mereka membuka perlahan, memperlihatkan lorong panjang yang menuntun mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Di luar, di dunia nyata, pabrik itu telah menjadi reruntuhan, tetapi mereka tahu, selama ritual itu masih ada, mereka akan terperangkap selamanya di dalamnya, dalam dunia yang tidak terhitung, tidak berakhir. Dan mungkin, mereka adalah bagian dari permainan ini lebih lama daripada yang mereka kira. Tamat.